Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Doamu Dikabulkan. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk pemberitaan firman agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita atas firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk menerima berkat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, bahkan juga pengertian, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, mendatangkan berkat bukan saja untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka ayat pokok kita dalam Markus 11 ayat ke-24. Berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Adalah satu hal yang menggembirakan, satu hal yang menyenangkan, satu hal yang menyemangatkan, membangkitkan semangat, membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apabila doa-doa kita atau permohonan kita kepada Tuhan yang kita sampaikan lewat doa, itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar atau melihat kembali apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus nasihatkan kepada kita, agar doa-doa kita, permintaan-permintaan kita dikabulkan. Dalam ayat yang ke-22, hal yang pertama untuk doa kita dikabulkan. Di ayat yang ke-22, berkata demikian, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Hal pertama yang paling utama, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita doakan, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan sia-sia berharap bahwa doa kita akan dikabulkan. Jadi hal yang pertama untuk doa kita terkabul, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Matius 6 ayatnya yang ke-8 menulis bahwa sebelum kita minta, Bapa di sorga sudah tahu apa permintaan kita. Namun kita juga harus percaya kepada Tuhan, bahwa percaya kepada Allah, bahwa Allah yang kita sampaikan doa kita adalah Allah yang sanggup mengadakan atau sanggup mengabulkan setiap doa. Dia tahu apa yang kita mau minta, tapi kita juga harus berterus terang apa permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang kedua, ayat yang ke-24 yang sudah kita baca, percaya karena kita telah percaya bahwa kamu telah menerimanya. Di sini Yesus berkata tentang berimanlah bahwa apa yang kita minta dan doakan telah kita terima. Seperti yang Yesus sampaikan dalam Matius 6 ayat ke-7, bahwa doa yang kita sampaikan jangan bertele-tele supaya panjang, kelihatan panjang, sehingga anggapannya adalah doa yang panjang itu, yang banyak kata-katanya itu akan dikabulkan. Jangan bertele-tele. Percaya apa yang kita minta, Tuhan telah nyatakan atau Tuhan telah mendengar dan mengabulkan. Maka hal itu akan terlaksana. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan mau kita juga memakai iman kita kepadanya.
Seperti Ibrani 11 ayat 1 sampaikan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita belum lihat sesuatu itu, atau hal yang kita minta itu belum kita lihat. Atau apapun kehendak Tuhan tentang hal yang kita minta, kita belum lihat. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab. Oleh sebab itu, dari sekarang, rubah doa kita. Kalau kita sudah pernah meminta sesuatu kepada Tuhan, doa yang berikutnya, rubah. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengabulkan doa kami. Asal doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Dan hal yang ketiga, hal yang juga penting, nasihat Tuhan Yesus agar doa kita terkabul adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi hal yang ketiga yang juga penting, selain percaya kepada Allah dan percaya bahwa kita telah menerimanya, adalah ampuni segala kesalahan. Sama seperti Yesus pada Lukas 23 ayat 34 berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, dia masih tetap mengampuni orang yang menyalibkan dia. Jadi bukan saja hal yang jika orang yang bersalah kepada kita yang kita ampuni, itu sudah pasti harus kita lakukan. Tetapi di sini disampaikan bahwa apabila ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi artinya kalau ada syak di hati kita pun kita harus ampuni. Ajaran Tuhan Yesus sudah jelas bahwa ampunilah kesalahan dari bahkan musuh kita pun juga kita harus kasihi, kan? Jadi kita juga harus ampuni. Walaupun mungkin secara manusia atau secara daging ini kita tidak bersalah. Bukan kita yang melakukan kesalahan. Tapi Yesus ajarkan kepada kita, ampuni kesalahan orang. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita percaya bahwa kita telah menerima dari setiap permintaan dan doa kita kepada Allah, dan kita mengampuni kesalahan orang kepada kita, atau apa yang ada di dalam hati kita ini, kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa dan permintaan kita sesuai dengan Markus 11 yang kita sudah baca pada hari ini. Biarlah hal ini boleh menjadi perenungan kita. Mari kita renungkan ayat ini lebih dalam lagi. Bagaimana Tuhan mau kita mempraktekkan iman, mempraktekkan percaya kita kepada Tuhan dengan tidak bimbang. Bahkan di ayat ke-22 sampaikan bahwa kalau kita tidak bimbang, kita bisa perintahkan gunung untuk pindah ke laut. Percaya kepada Allah bahwa kita pasti akan menerima apa yang kita minta dan doakan. Namun jangan lupa, ampuni kesalahan orang kepada kita, maka Allah akan mengabulkan setiap doa dan permintaan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.